kita berdoa terlebih dahulu bersama supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Rina, tolong dipimpin doanya. Baik, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Gita, Dina, Mira, Nabila, Tuti, Egi, Aulia, Lara, ada semua ya. Pernah nggak kalian mendengar berita tentang gas yang meledak dikarenakan bocor atau step yang terkena luka bakar karena minyak panas? Nah, itulah kenapa hari ini kita akan belajar topik tentang dia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang mengenai teknik memasak. Nah, teknik itu akan lebih aman jika kita mengetahui bagaimana menjaga keselamatan saat bekerja. Hari ini kita akan membahas mengenai materi K3 di lingkungan dapur. Agar kalian paham bagaimana bahaya di dapur dan untuk mencegahnya. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian K3. K3 adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja. Tujuan K3 itu ada 3, yaitu melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan, meningkatkan efisiensi kerja, yang ketiga menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Terdapat 3 aspek K3, yaitu yang pertama filosofis, itu adalah hak pekerja atas keselamatan. Yang kedua ilmiah, itu adalah ilmu tentang pengendalian bahaya. Yang ketiga praktis, itu adalah pelatihan SOP alat pelindung. Pentingnya K3 di dapur, itu ada 4. Yang pertama, tingginya angka kecelakaan kerja di dapur seperti luka bakar, tergelincir, tersayat. Yang kedua, banyak dapur industri belum memiliki standar kerja yang baik. Yang ketiga, biaya akibat kecelakaan bisa sangat besar seperti pengobatan atau produksi terganggu. Yang keempat, K3 meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme tenaga kerja. Jenis kecelakaan yang umum terjadi di dapur. Contohnya seperti terjatuh karena lantai licin, seperti pada jaban. Yang kedua, luka karena pisau tajam. Yang ketiga, terbakar karena minyak panas atau oven. Yang keempat, sengat listrik dari peralatan rusak. Sengat listrik itu bukan hanya dari peralatan rusak, tetapi juga dari peralatan yang sudah dicuci, dan di mana kabelnya itu basah. Yang kelima, keracunan makanan akibat kontaminasi silang. Penyebab kecelakaan di dapur, yang pertama peralatan kerja. Itu disebabkan oleh pisau tumpul atau tidak dirawat. Yang kedua, motor rusak. Yang kedua ada bahan makanan, penyebabnya tercemar bahan kimia, bahan yang tidak segar. Yang ketiga dari lingkungan kerja, penyebabnya lantai licin, pencahayaan buruk, tidak ada ventilasi. Yang keempat, faktor manusia, itu penyebabnya ceroboh, tidak memakai alat pelindung diri, kurang konsentrasi. Cara pencegahan kecelakaan itu, yang pertama melakukan identifikasi risiko di area dapur. Yang kedua, menyediakan dan menggunakan alat pelindung diri seperti celemek, sarung tangan, sepatu anti-slip. Yang ketiga, menjalankan prosedur kerja sesuai SOP. Yang keempat, memberikan pelatihan dan pengarahan rutin. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Penanganan dasarnya itu seperti luka bakar. Itu dilakukan penanganan seperti siram air dingin, oles saat luka bakar, baru steril. Yang kedua, luka sayat. Penanganannya dengan menekan dengan kain kasa yang bersih, baru balut. Yang ketiga, tersengat listrik.
putuskan sumber listrik, lalu evakuasi dengan alat isolator. Yang keempat, patah tulang itu ditangani dengan jangan digerakkan dari penopang atau bidai. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah anak-anak Ibu semuanya paham? Jika paham, siapa yang dapat menjelaskan apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan K3 di lingkungan dalam? Diulang kembali, apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan K3 di lingkungan dalam? Siapa yang dapat menjawab? Pada Lara, sudah dijawab? Baik, jika tidak diterapkan K3 di dapur, risiko kecelakaan kerja meningkat seperti terjatuh, tersengat listrik atau luka bakar. Nah, selain itu, potensi terjadinya kebakaran, penyakit akibat kerja, dan kontaminasi makanan juga meningkat. Sudah, itu aja Bu. Bagus, jawabannya sangat bagus. Kita harus paham bahwa K3 itu sangat penting untuk di lingkungan dapur, bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga kebutuhan. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, dapat kita simpulkan, kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting diterapkan di dapur, baik di rumah, sekolah, maupun industri makanan. Dengan menerapkan K3, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Sebagai calon tenaga kerja profesional di bidang boga, kalian harus membiasakan diri untuk disiplin, menggunakan alat pelindung diri, menjaga kebersihan, serta tanggap terhadap bahaya di dapur. Ingat, dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi juga tempat kerja yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Jadi, jangan hanya jago masak, tetapi juga harus cerdas, menjaga keselamatan. Karena chef sejati bukan hanya menghasilkan rasa, tetapi juga menjamin keamanan proses kerja. Baik, sekian saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita melaksanakan kuis terlebih dahulu. Silakan sediakan kelas 1 lembar.
Apakah sudah selesai anak-anak? Coba ini pertanyaan pertama, coba dijawab oleh Tina. Jawaban dari apa pengertian ketiga adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di Indonesia. Terus pertanyaan yang lengkap. Pertanyaan kedua coba dijawab oleh Nabila. Pertanyaan kan penerimaan pelindung di dapur yaitu apron, sarung tangan, tutup kepala, sepatu kaki. Baik, untuk tugas minggu depan kita akan melaksanakan praktek membuat briefing tentang alat kerja di dapur. Apa Anda paham tentang tugasnya? Paham. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Jika terdapat kesalahan atas kata-kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.